para guru besar, teman sejawat, para hadirin yang saya hormati. Saya ingin membicarakan sekitar kurikulum. Ya, mungkin judulnya agak sedikit bombastis ya. Ilmu dan kurikulum kedokteran bukan ranah negara. Jadi ini juga yang menjadi perjuangan saya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin disclaimer dulu bahwa mungkin kata-kata yang saya keluar dari saya mungkin terdengar kasar, tetapi di dalam budaya ilmiah kita diminta berbicara terang benderang, ya, terus terang apa adanya, ya, tidak boleh memakai cara eufemistik, menghalus-haluskan kata. Di dalam budaya ilmiah kita diminta untuk berbicara apa adanya, terus terang, tidak boleh eufemistik, tidak boleh menghalus-haluskan kata. Contohnya, kalau orang itu dipecat, jelas bahwa dia salah dan dipecat. Ya. Kalau diberhentikan dengan hormat, jelas. Tapi kalau diberhentikan saja, itu tidak jelas. Jadi kita diminta untuk mengatakan dipecat atau diberhentikan dengan hormat. Itu jelas. Ya. Tidak ada kata-kata kasar di dalam keilmuan, ya, yang perlu jelas, terang benderang. Berikutnya, kita berbicara sekitar kurikulum. Kita harus tahu apa kurikulum itu. Ya. Kurikulum adalah lembaga ilmiah, mengampu salah satu cabang ilmu kedokteran. Yang satu, dia mengelola pendidikan dan kompetensi salah satu cabang ilmu kedokteran spesialis. Ya. Jadi kalau bukan spesialis, fakultas kedokteran, ya, yang mengampu. Tapi ini kurikulum adalah untuk cabang ilmu kedokteran spesialis. Isinya itu guru besar dan pakar ilmu terkait. Ya, ini penting. Karena mau mengampu ilmu, bagaimana kalau dia tidak menjadi pakar di dalam ilmunya? Berikut. Nah, kalau kita berbicara kedokteran, kita harus paham bahwa ada dua sisi dari kedokteran. Ada sisi ilmu kedokteran yang punya kaidah-kaidahnya, nanti kita bicarakan sendiri. Ada sisi profesi kedokteran. Ini memakai ilmu ini untuk merawat pasien. Ya. Jadi ada hubungannya dengan pasien, itu adalah profesi kedokteran. Ini punya kaidah sendiri, dia harus tunduk kepada sumpah dokter dan etika dokter yang khas kedokteran. Masih ada lagi yang ikut campur dalam profesi kedokteran ini, harus tunduk undang-undang, tunduk peraturan pemerintah, tunduk kepada keluhuran lokal, ya, itu masih berperan semuanya di dalam sini, tetapi tidak di sini, tidak di dalam ilmu kedokterannya. Ilmu kedokteran hanya tunduk pada kaidah ilmiahnya. Itu harap dipahami. Berikut. Nah, kita bicara soal ilmu. Ilmu di dunia ini ada dua besar, golongan besar, yaitu natural science dan social science. Ya, dua. Natural science atau ilmu pasti alam, ini fisika, biologi, kimia, geologi, teori lain, dan social science itu hukum, ekonomi, dan lain-lain. Kita, ilmu kedokteran, itu cabang dari ilmu biologi. Ya. Jadi ilmu kita itu ilmu pasti alam. Harus. Jadi punya kaidah-kaidah ilmu pasti alam kita itu. Berikut. Nah, inilah kaidah-kaidah ilmu pasti alam itu. Ya. Nomor satu, ilmu itu harus rasional.
Kedua, ya harus rasionalnya apa? Sedikit ya. Rasional itu berarti sesuai fakta, ya, bukan khayalan, bukan pedukunan. Jadi dokter yang bermain dukun itu bukan dokter. Ya. Kedua, harus benar. Benar ini itu kita kenal sebagai evidence based medicine, berdasarkan bukti. Ya. Bukti itu lewat penelitian. Ya, nanti akan saya bicarakan lebih lanjut. Yang ketiga, otonomi. Ada otonom dan independen. Independen itu artinya tidak tunduk pada penguasa. Jadi kalau bicara independen, itu bicara penguasa. Ya. No authority in science. Tidak ada perintah penguasa di dalam keilmuan. Ya. Dia hanya ikuti kaidah ilmiahnya. Yang keempat, tidak ada konflik of interest. Konflik interest itu kepentingan pribadi orang, pribadi kelompok. Ya, tidak boleh ada di dalam ilmu kedokteran. Ini penting. Ilmu kedokteran itu sentral. Ya, tidak ada ilmu kedokteran, tidak ada fakultas kedokteran, tidak ada profesi kedokteran, tidak ada sumpah dokter, tidak ada etika dokter. Jadi setiap dokter harus paham apa itu ilmu kedokteran, karena itulah asal muasal, ya, akar daripada pekerjaan dan hidup kita selanjutnya sebagai dokter. Berikut. Nah, ilmu kedokteran ini sifatnya internasional. Ya. Tidak ada batas negara. Apa yang benar di Indonesia, benar juga di Amerika, benar juga di Eropa. Tidak ada batas negara. Jadi itu bukan urusan negara. Kebenaran ilmu natural itu berlaku sejagat raya. Mungkin ini agak mengejutkan. Ini ceritanya. Newton itu punya dalil tentang daya tarik menarik. Dia mengatakan dua benda mempunyai daya tarik menarik yang berbanding dengan masanya, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dalil itu dibuat di London. Tetapi itu berlaku untuk sejagat raya, bisa untuk mengukur jarak bintang. Itu ilmu pasti alam. Untuk ilmu kedokteran, saya berkhayal, ya, tapi kira-kira benar, karena mengikuti kaidah yang sama. Kehidupan itu, mulai dari virus, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, semuanya mengandung DNA atau RNA. Andaikan ada makhluk kehidupan di alam jagat raya sana itu, pastilah dia mengandung RNA dan DNA. Itu ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu pasti alam. Berikut. Nah, siapa sebenarnya menilai kebenarannya sejagat raya itu? Yang menilai itu adalah pilih grup, ya, ilmuwan yang terkait di seluruh dunia. Walaupun kita melakukan penelitian di sini, nanti itu dipublish di jurnal di seluruh dunia dan dievaluasi oleh grup kita yang di mana-mana itu. Kelihatan kalau kita itu melakukan misconduct misalnya, ya, banyak contoh guru besar pun itu melakukan misconduct yang kemudian diketahui di negara lain karena tidak repeatable, hasilnya tidak sama, tidak konsisten sama. Ya, itu salah satu ciri daripada kebenaran ilmiah. Jadi yang menilai itu bukan polisi, bukan jaksa, dan bukan pengadilan. Berikut. Nah, sedikit contoh
membedakan dengan ilmu sosial. Ya, kebenaran dari ilmu sosial ini kesepakatan, bisa disepakati, ya, dan diperlukan saksi di pengadilan. Ada orang yang harus bersaksi. Kita nggak tahu, di ilmu kedokteran tidak berlaku itu. Testimoni, saksi itu tidak berlaku. Penelitian di kita. Data yang kita perlukan. Ya, data itu angka-angka hasil dari suatu laboratorium misalnya, itu data. Bukan orang, pendapat, interpretasi. Bukan. Nah, bahkan di dalam pengadilan, itu keyakinan hakim, itu bisa menjadi suatu pembenaran, ya. Jadi cukup yakin, dokternya yakin bahwa itu benar ya benar, salah ya salah. Nah, ini hanya berlaku untuk ilmu sosial ini untuk lokal, untuk wilayah hukum dan tidak universal. Beda dengan itu kita, ya, itu harus difahami. Berikut. Nah, tentang independen, ya. Mandiri. Itu artinya tidak tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan. Ya, no authority and silence. Jadi ngomong kemandirian, independensi, itu ngomong kekuasaan. Harus ingat. Ya. Bukan soal fasilitas seperti anak-anak minta kepada ayahnya baju, rumah, mobil, bukan itu. Independen dan dependensi dan independensi itu bukan itu. Tapi kita ngomong kekuasaan. Apakah seseorang itu diperintah oleh kekuasaan, itu menunjukkan tidak independen. Itu keputusan intelektual. Jadi ilmu itu hanya tunduk pada kaidah ilmunya sendiri. Yang 4 tadi itu. Ya, berikut. Kolegium mengelola pendidikan dan kompetensi. Ya, suatu cabang dari ilmu kedokteran spesialis. Karena sebagai pengampu ilmu, maka kolegium bekerja mengikuti kaidah ilmiah ilmu kedokteran juga. Tidak bisa kolegium itu bekerja tidak ikuti kaidah ilmiah, karena dia mengampu ilmu. Ini risikonya, itu apa konsekuensinya sebagai pengampu ilmu dari kolegium itu, ya, harus mengikuti kaidah ilmiah ilmu kedokteran. Artinya dia harus independen, karena kaidahnya itu 4 tadi salah satunya independen. Berikut. Nah, lihat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 ini, ya. Pasal yang terkait kolegium ini, pasal 272 ayat 2. Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat kelengkapan konsil dan dalam menjalankannya perannya bersifat independen. Aneh. Independen tapi alat kelengkapan konsil. Tidak tahu saya, kok punya pikiran seperti ini. Lebih parah lagi nomor 5 ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, tugas, fungsi, wewenang itu di bawah kekuasaan pemerintah. Di mana independensinya? Di mana kaidah ilmiahnya? Aneh, ya, aneh. Menurut saya aneh. Berikutnya, kolegium dokter bukan ranah negara dan bukan ranah Menkes, karena internasional. Tidak ada batas-batas di ilmu kedokteran itu, batas negara, wilayah hukum, itu tidak kenal dalam ilmu kedokteran. Itu bukan wilayah negara. Berikut. Nah, kalau ilmu ini satu contoh saja. Kalau ilmu itu ditindas kekuasaan. Ini cerita mungkin sebagian sudah pada tahu. Ya. Gereja zaman
Romawi, zaman di Italia pada zaman 1600-an gitu, itu mendampingi raja. Jadi kepala gereja itu setingkat dengan raja. Keputusan gereja itu setingkat keputusan raja. Nah, gereja menghukum Galileo karena mendukung teori Kopernikus bahwa bumi mengelilingi matahari. Kopernikus dan Galileo sebenarnya benar, tetapi pendapat Kopernikus ini berlawanan dengan doktrinnya gereja. Gereja menghukum, berarti negara menghukum pada waktu itu. Ya, hukuman itu berlangsung terus sampai 350 tahun setelah kematian Galileo, baru dicabut tahun 1997. Ini contoh, kalau kekuasaan salah, itu berlangsung ratusan tahun. Ya, maka prihatin, kita semua guru besar di Indonesia prihatin bahwa ilmu kedokteran, yang tadi ini ilmu astronomi, sekarang ilmu kedokteran, ini terancam ya di bawah kekuasaan. Berikutnya, ilmu kedokteran adalah ilmu mendunia, ya, tanpa batas negara, punya kaidah sendiri, bukan ranah negara. Kolegium adalah barang yang harus otonom, badan yang harus otonom dan independen. Itu yang kaidah nomor 4 itu. Lembaga ilmiah dan organisasi profesi adalah partner pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Kita tidak pernah memusuhi pemerintah. Tidak pernah. Malahan kita itu mestinya diajak berpartner untuk membuat kebijakan publiknya. Kalau itu terkait dengan ilmu yang kita punya. Jadi suatu kesalahan besar sampai pemerintah itu bisa menyingkirkan, berseteru dengan profesi dan lembaga ilmiah. Aneh lagi nih. Itulah yang terjadi saat ini. Itulah yang memprihatinkan kita. Berikut. Nah, kalau kita ditanya dengan tadi itu pengembangan ilmu dari, kalau tanya kepada saya, bagaimana hari depan ilmu kedokteran di Indonesia? Saya jawab, dengan Undang-Undang Nomor 17/23, Omnibus Law Kesehatan itu, saya bilang rusak. Ya. Terus ini sedikit guyonan, tapi ini benar, ya. Kalau kolegium ilmu kedokteran bisa diintervensi dan menurut perintah Menteri Kesehatan, maka ilmu kedokteran akan berubah nama menjadi ilmu Menteri Kesehatan. Berikut sekian yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih Bro, demikian presentasi dosen yang mencerahkan dan